Oke, izin perkenalkan diri kembali. Nama saya Muhammad Zaki Gunawan, biasa panggil Zaki dengan NPM 22060554660. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan DAI 5. Jadi, DAI 5 itu adalah sebuah pendekatan yang melibatkan pemikiran sadar ataupun langkah-langkah yang berurutan untuk menyelesaikan masalah atau untuk mencapai tujuan. Yang pertama ini kita bisa ada yang namanya D atau Divine, dalam bahasa Indonesia itu definisi. Nah, jadi tahap ini melibatkan identifikasi dan penjelasan secara jelas tentang masalah atau situasi yang perlu diselesaikan. Ini melibatkan merumuskan pernyataan yang tepat dan memahami konteks masalah dengan baik, sehingga untuk menjadi semakin spesifik untuk mendefinisikan suatu masalah, maka akan menjadi lebih mudah untuk mencari solusinya. Nah, yang kedua, dalam DAI 5 itu ada A, yaitu awareness atau bahasa Indonesia itu kesadaran. Nah, pada tahap ini fokusan kita untuk pemahaman yang mendalam tentang masalah. Ini termasuk menyadari implikasi dan dampak dari masalah tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kesadaran ini juga melibatkan penilaian atas nilai-nilai dan prioritas yang terlibat dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, yang ketiga itu ada I, intention, itu niat. Nah, niat ini adalah merupakan langkah yang melibatkan untuk menetapkan tujuan dan niat yang jelas dalam menyelesaikan masalah. Dengan memiliki niat dan tekad yang kuat, seseorang individu menjadi lebih fokus dan terarah dalam mencari solusi. Niat yang jelas juga membantu untuk menjaga motivasi dan konsistensi yang jelas untuk membantu menjaga motivasi dan konsistensi selama proses penyelesaian masalah. Yang keempat, itu adalah initial thinking atau bisa disebut dengan pemikiran awal. Dalam tahap ini di mana seseorang individu mulai memikirkan secara awal tentang permasalahan tersebut. Ini melibatkan mengidentifikasi akar permasalahan, menganalisis faktor-faktor yang terlibat, dan memahami situasi secara menyeluruh. Pada tahap ini juga berbagai ide dan pendekatan dari suatu permasalahan mungkin muncul untuk dijelajahi lebih lanjut. Yang kelima itu ada idealization atau idealisasi. Pada tahapan ini fokusan suatu individu itu untuk membentuk gambaran atau visi yang ideal tentang solusi yang diinginkan. Ini melibatkan bagaimana suatu individu berpikir dari masalah yang dapat dipecahkan secara optimal dan mencapai hasil yang diharapkan. Suatu idealisasi ini dapat melibatkan visualisasi, perencanaan, dan pengembangan konsep dan solusi yang konkret. Nah, yang terakhir itu adalah instruksi. Nah, tahapan terakhir ini melibatkan suatu pembuatan instruksi ataupun langkah-langkah konkret yang harus diambil untuk menerapkan solusi yang telah dirumuskan. Ini melibatkan pembuatan rencana tindakan yang rinci, menetapkan prioritas, dan menetapkan tanggung jawab kepada individu atau tim yang terlibat dalam penyelesaian masalah. Dari ke-6 step-step tersebut, saya dapat simpulkan bahwasannya tiap langkah dalam metode DAI 5 bertujuan untuk memandu individu melalui proses penyelesaian masalah dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Dengan memperhatikan setiap langkah dengan seksama, seorang individu dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.